Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Suci Fitriani dengan NPM C10240023. Di sini saya akan mempresentasikan hasil startup yang telah saya buat dari awal hingga akhir dan pembelajaran apa saja yang saya dapatkan selama 1 semester ini di mata kuliah inovasi bisnis. Jadi, selama 1 semester ini di mata kuliah inovasi bisnis, kita belajar bagaimana caranya membuat startup dari awal hingga akhir melalui suatu web atau aplikasi yang bernama Wadani Entrepreneur. Nah, Wadani Entrepreneur ini adalah salah satu platform digital dari Wadani Foundation yang dirancang untuk pelajar, mahasiswa, serta calon wirausahawan yang ingin membangun usaha secara bertahap dari mulai ide, validasi, hingga pitching. Nah, dari aplikasi atau web ini kita mendapatkan beberapa manfaat, yaitu salah satunya menanamkan mindset wirausaha sejak awal, membantu merancang usaha secara sistematis dan terarah, meningkatkan keterampilan nyata, riset pasar, membuat prototype dan pitching, dan membimbing dan mengevaluasi dalam setiap tahap. Sebelum kepada modul pertama, izinkan saya untuk memperkenalkan startup yang telah saya buat. Jadi, startup yang telah saya buat yaitu Ecopolytex. Nah, startup ini itu berfokus pada daur ulang, yaitu botol plastik menjadi bahan benang untuk baju, jersey, kemeja, dan lain-lain. Nah, selain untuk jadi baju dan yang lain-lain itu, benang ini juga bisa dikreasikan seperti membuat gelang, gantungan, karena benang ini emang dikhususkan untuk seperti itu. Nah, untuk startup saya ini dibagi dua, selain membuat benang yang tadi, membuat baju juga. Jadi bercabang lagi nih teman-teman. Nah, lalu apa sih artinya dari Ecopolytex ini? Jadi, nama perusahaan atau startup yang saya ambil itu memiliki arti 4 ya teman-teman. Eco, poly, cycle, dan text. Nah, untuk eco ini berarti mengacu pada keberlanjutan dan ramah lingkungan atau menunjukkan komitmen perusahaan terhadap pelestarian lingkungan. Selanjutnya yaitu poly, berarti di sini tuh singkatan dari polyester atau benang polisterin yang dimana benang ini adalah hasil dari daur ulang dari botol tersebut. Nah, selanjutnya ada cycle yang menunjukkan proses daur ulang atau menggarisbawahi konsep sirkularitas dalam penggunaan botol plastik menjadi benang baru. Dan yang terakhir itu teks atau yang kita kenal itu sebagai tekstil, yaitu artinya kain, yang menekankan bahwa perusahaan ini bergerak di industri tekstil. Baik, yang pertama ada modul 1 yaitu identifikasi dan analisis masalah dunia nyata. Nah, pada modul ini saya belajar bagaimana mengenali masalah yang ada di sekitar kita dan dilatih untuk lebih peka juga, tidak hanya untuk di lingkungan sekitar kita tapi di industri tertentu juga. Dan tidak hanya untuk mengenali masalah yang ada di permukaan, kita juga menganalisis atau mempelajari sampai ke akar penyebab dan memahami siapa saja yang terdampak. Nah, di modul 2 yaitu identifikasi pelanggan dan validasi kebutuhan. Di sini tuh setelah melakukan analisis masalah, kita diarahkan untuk membuat atau mencari siapa saja yang benar-benar mengalami masalah tersebut. Dan di dalam modul ini saya belajar bagaimana cara atau membuat customer persona berdasarkan fungsional, emosional, dan sosial. Dan setelah itu kita melakukan wawancara langsung atau survei kepada calon pengguna atau target pasar kita untuk memvalidasi nih apakah masalah yang kita atau yang mereka identifikasi ini benar-benar penting dan layak diselesaikan. Ini tuh mengajarkan kita bagaimana mengumpulkan dan
terprestasikan data kualitatif secara akurat. Nah, modul 3 ini ada hasilkan ide solusi. Nah, di sini tuh kita tuh menciptakan berbagai alternatif solusi untuk masalah yang telah divalidasi dengan cara brainstorming secara bebas dan kreatif tanpa langsung menilai kelayakan teknisnya. Setelah itu kita menyaring ide-ide yang mungkin relevan atau sesuai dengan kebutuhan pengguna dan potensi realisasinya. Nah, di sini tuh kita seperti belajar menghubungkan masalah dengan solusi yang tepat. Modul 4 yaitu petakan peluang dan kompetensi. Nah, di modul ini tuh kita belajar menganalisis peluang usaha dan memahami posisi pesaing yang langsung maupun tidak langsung. Selain itu juga kita melakukan riset pasar untuk mengetahui ukuran pasar, tren yang berkembang, dan siapa saja yang sudah mencoba menyelesaikan masalah yang serupa. Nah, selain itu juga kita belajar memetakan keunggulan dan kelemahan pesaing, yaitu pesaing yang langsung maupun tidak langsung, serta merumuskan Unique Value Proposition atau UVP atau nilai pembeda dari solusi yang telah saya buat. Nah, tujuan ini tuh agar solusi yang telah saya buat atau miliki posisinya lebih kuat dan tidak sekedar hanya meniru atau mengcopy startup yang sudah ada. Modul 5 yaitu mengembangkan dan memvalidasi prototipe. Jadi di sini tuh mulai mewujudkan ide ke bentuk nyata dengan cara MVP atau minimum viable product, yaitu versi yang lebih sederhana untuk diuji kepada pengguna. Jadi saya belajar bagaimana membuat prototipe sederhana dan mengujinya kepada pengguna awal dan mengumpulkan umpan balik. Modul 6, perkirakan ukuran peluang dan analisis pesaing. Nah, di sini tuh saya belajar bagaimana atau menilai apakah ide bisnis yang telah saya buat ini layak dijalankan pada kenyataan, seperti dengan mempertimbangkan 3 aspek utama, yaitu aspek kelayakan teknis, kelayakan operasional, dan kelayakan pasar. Selain itu juga kita mengidentifikasi atau mempelajari para pesaing langsung dan tidak langsung yang telah saya sebutkan, dan mengenal resiko-resiko utama dan menyusun rencana mitigasi. Nah, di sini tuh saya belajar bagaimana berpikir secara logika dalam pengambilan keputusan bisnis berdasarkan data dan realitas lapangan. Modul 7, kembangkan model bisnis. Nah, di sini tuh saya belajar untuk menyusun model bisnis secara menyeluruh. Dan di modul ini tuh kita belajar atau mengenal ada elemen penting seperti siapa pelanggan utama, nilai apa yang ditawarkan, bagaimana distribusi dilakukan, dari mana pendapatan berasal, dan apa saja biaya yang dibutuhkan. Jadi selain yang telah saya sebutkan tadi, di sini juga saya mendapatkan pembelajaran penting, yaitu membangun sistem yang saling terhubung dan seimbang antar elemen. Modul 8, strategi pemasaran dan penjualan. Nah, di sini tuh saya belajar menyusun pemasaran dan penjualan serta memahami konsep dasar 4P, yaitu product, price, place, and promotion, serta menyusun go-to-market plan untuk menjangkau pelanggan awan. Di sini juga kita menyusun promosi atau strategi dengan strategi branding, promosi digital, dan membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Nah, di sini tuh hal yang bisa saya dapat atau yang pembelajaran yang bisa saya tangkap yaitu menekankan pentingnya komunikasi secara efektif.
Modul 9 yaitu pengelolaan keuangan untuk profitabilitas. Nah, di sini tuh saya belajar bagaimana cara menghitung dan merencanakan keuangan usaha atau perusahaan ya, dan membuat proyeksi pendapatan, menghitung break even point, serta memahami laporan keuangan dasar seperti arus kas dan laba rugi, supaya agar ketika saya menjalankan bisnis ini dan mengambil keputusan bisnis yang cerdas secara finansial dan menghindari kerugian yang tidak direncanakan. 10. Rencana tim dan talenta. Di sini tuh saya belajar memahami pentingnya membentuk tim yang solid dan kompeten, dan belajar juga membuat struktur organisasi sederhana. Dan modul terakhir atau modul 11, peningkatan usaha dan pitching. Nah, di sini tuh saya belajar bagaimana cara memperbesar usaha yang telah saya buat dan merencanakan strategi pertumbuhan seperti menambah target pasar, meningkatkan kapasitas produksi, dan memperluas jangkauan pasar atau jangkauan produk. Selain itu juga saya menganalisis kesiapan usaha untuk ekspansi dan belajar menyeimbangkan pertumbuhan dengan keberlanjutan. Nah, itu adalah pembelajaran yang bisa saya ambil dari modul 1 sampai 11 selama belajar membuat startup ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan startup yang telah saya buat. Seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi, usaha saya yaitu Ecopoly Cycletex yang berada di Bandung. Nah, ini ada Ecopoly Cycletex, yaitu mengubah botol plastik bekas menjadi benang polyester untuk produsen dan fashion berkelanjutan. Ecoplast Innovation Hub Bandung. Nah, selanjutnya ada anggota kelompok usaha. Di sini hanya saya sendiri karena ketika membuat startup ini saya secara individu tidak berkelompok. Konteksnya tuh karena tahun 2024 Indonesia menghasilkan 20,5 juta ton sampah plastik, di mana 35,6% ini sampah tidak terkelola. Selanjutnya ke pernyataan masalah. Nah, masalahnya itu yaitu pencemaran lingkungan akibat botol plastik sekali pakai yang sulit terurai. Jadi kami berfokus pada pengolahan limbah menjadi produk baru yang bernilai, mengurangi polusi dan mendukung keberlanjutan. Dampaknya tuh yaitu botol plastik mencemari lingkungan, mengancam kesehatan masyarakat dengan mikroplastik dan polusi udara. Sementara ekosistem laut dan darat terganggu, merusak keseimbangan alam. Selanjutnya itu ada pernyataan masalah atau industri. Masalah yang ingin dipecahkan tuh sudah dijelaskan tadi dan disertai data pendukung yang dikonteks, dan ini ada sumbernya yaitu 11,30 juta ton sampah di Indonesia tidak terkelola dengan baik. Nah, ini tuh startupnya tuh di area manufaktur, industrinya otomasi industri dan manufaktur, dominonya tuh desain dan pengembangan produk keberlanjutan dan lingkungan hidup. Nah, untuk analisis masalah, stakeholder yang terpengaruh dari masalah ini yaitu pihak yang terkena dampaknya adalah masyarakat umum, khususnya penduduk yang ada di sekitar daerah pencemaran dan juga lingkungan hidup. Dampak bagi stakeholder untuk masalah ini tuh untuk masyarakat umum sebagai sumber penyakit seperti diare, tifus, dan penyakit-penyakit infeksi dan lainnya. Nah, untuk lingkungan hidup juga seperti sampah dapat mencemari tanah, air, dan udara. Selanjutnya ada penyebab masalah ini tuh apa sih? Jadi penyebab masalahnya tuh penggunaan produk sekali pakai, kurangnya kesadaran masyarakat yang rendah, kebijakan dan regulasi yang lemah, permintaan pasar yang tinggi. Selanjutnya, hubungan anggota atau kelompok sebagai orang yang pernah terkena dampak banjir dan
sulitnya mendapatkan air bersih, saya tergerak untuk membuka startup ini untuk mengurangi limbah dari botol plastik yang tercemar di mana-mana dan sulit terurai sehingga mencemari lingkungan. Nah, untuk segmen sasaran konsumen ada 2 segmen, yaitu untuk sasaran utamanya yaitu menyediakan serat polyester daur ulang ke produsen tekstil, merek fashion, atau perusahaan garment yang ingin beralih ke bahan ramah lingkungan, dan sasaran sekundernya itu menjual langsung produk jadi pakaian, aksesoris polyester daur ulang kepada pelanggan individu yang peduli lingkungan. Selanjutnya ada segmen konsumen dan persona. Dari kelompok utama dan kelompok yang sekunder itu, personanya saya ambil salah satu pelanggan yang telah saya wawancarai, yaitu Ratna Ratningsih dengan usia 25 tahun. Peran lokasinya itu di suburban. Peran dalam organisasi, jika ada, Ratna ini bertanggung jawab atas keputusan strategis pemilihan bahan baku tekstil yang ramah lingkungan. Ia juga memiliki wewenang dalam menentukan pemasok dan mitra bisnis yang sesuai dengan visi keberlanjutan perusahaan. Selanjutnya itu ada jobs to be done dan alternatif. Nah, di sini tuh ada 3, ada fungsional, emosional, dan sosial sebagai pelanggan. Nah, yang pertama itu fungsional, menemukan pemasok bahan baku berkelanjutan, memastikan produk memiliki kualitas tinggi dan memenuhi standar ramah lingkungan. Dan emosionalnya itu merasa puas dan percaya diri karena berkontribusi pada lingkungan, mengatasi kecemasan terkait reputasi perusahaan jika menggunakan bahan yang tidak ramah lingkungan. Dan yang sosial itu membangun jaringan dengan rekan bisnis yang juga mengusung prinsip keberlanjutan, menginspirasi kolega dan mitra bisnis untuk lebih peduli pada dampak lingkungan. Nah, alternatif saat ini sebagai pelanggan bekerja sama dengan pemasok bersertifikat untuk memastikan bahan yang diperoleh memiliki standar keberlanjutan. Kekurangan dari alternatif saat ini, pelanggan merasa tidak puas dengan solusi yang ada karena kurangnya transparansi dan integritas antara sistem pemasok yang menyebabkan ketidakpastian dalam kualitas bahan baku. Selain itu, regulasi yang berbeda dan teknologi yang belum optimal menghambat efisiensi serta kepercayaan kepada proses keberlanjutan yang diterapkan. Nah, selanjutnya ini ada validasi masalah. Di sini ada daftar konsumen, ada 3 orang, Ratna Windiarti dan Rita Andriani. Dan di sini juga ada validasi masalahnya, melakukan wawancara secara luring dan daring. Nah, dan berapa persen yang setuju dengan masalah dan solusi yang saya buat, dan berapa persen yang tidak puas dengan alternatif saat ini. Solusi kami di sini ada kain tekstil berlabel transparansi lingkungan. Nah, di sini tuh saya ingin mengembangkan sistem pelacakan berbasis blockchain atau QR code atau NVC untuk memastikan keaslian serat polyester daur ulang dalam produk tekstil. Nah, di sini tuh ada desain solusinya, yaitu yang tadi menggunakan atau mengembangkan sistem blockchain itu. Nah, fitur utamanya itu pelacakan berbasis blockchain untuk transparansi rantai pasok, QR code atau NVC untuk memverifikasi keaslian serat daur ulang serta sertifikasi ramah lingkungan yang menjamin keberlanjutan. Lalu keunikannya itu dari blockchain itu. Di sini juga ada format solusinya dan teknologi atau metodologi utamanya. Selanjutnya ada manfaat juga. Manfaat ini ada 4, manfaat fungsional, manfaat emosional, dan manfaat untuk masyarakat. Lalu di sini tuh ada pesaing, antara pesaing langsung dan pesaing tidak langsung. Di sini ada untuk yang pesaing langsungnya ada PT Inoxcel Technology Group TBK Inop dan Namlyong Global Corporation. Dan yang tidak langsungnya itu ada PT Ban Brothers TBK dan Bolt Trade. Nah, MPV kami itu benang daur ulang berkualitas dengan pelacakan botol kepakaian
dengan dukung passion yang berkelanjutan. Nah, ini pesaing yang langsung dan tidak langsung yang telah saya sebutkan. Nah, di sini tuh ada analisis makro, tren yang menguntungkan bagi startup kami ada di teknologi dan ekonomi, dan tren yang tidak menguntungkan di startup kami ada politik dan sosial. Selanjutnya ada prototype, bisa dilihat oleh teman-teman. Di sini ada format prototype, fungsionalitas yang disertakan dalam prototype, dan fungsional yang tidak termasuk dalam prototype. Ini ada validasi prototype yang dilibatkan penggunanya ada 15, dan yang suka ada 8, dan yang tidak suka ada 7. Nah, di sini juga ada umpan balik antara yang suka pada prototype atau aspek apa yang disukainya dan aspek apa yang tidak disukainya. Salah satunya yang disukai adalah menyukai tekstur dan kekuatan benang atau kain, dan yang tidak sukanya ada beberapa pengguna yang merasa kain tersebut masih kurang halus atau masih bisa diperhalus karena masih sedikit kasar. Nah, selanjutnya ini tadi yang analisis pesaing antara pesaing langsung dan pesaing tidak langsung. Di sini tuh ada kekuatan dan kelemahan. Seperti kekuatannya dari PT Inosli Teknologi Group Tbk, yaitu teknologi daur ulang maju, dan kelemahannya itu ada diferensi produk terbatas. Untuk contoh dari pesaing tidak langsungnya ada PT Pan Brothers Tbk. Untuk kekuatannya mereka kuat, jaringan luas, dan kelemahannya itu fokus utama pada tekstil umum. Nah, ukuran pasar dan GTM. Nah, di sini tuh ada terbagi dua, yaitu digital dan fisik. Selanjutnya ada ukuran pasar, bisa dilihat teman-teman antara TAM, SAM, dan SOM. Nah, diasumsikan SAM dihitung dengan menargetkan Indonesia dan Asia Tenggara, di mana kesadaran fashion berkelanjutan meningkat. Fokus pada brand fashion dan produsen tekstil yang mengadopsi material ramah lingkungan dengan perkiraan 5-20% dari TAM global. SAM diperkirakan US dollar sekitar 6-9 miliar pada 2027. Nah, sumber penelitian ini dari Inop siap manfaatkan potensi besar pasar serat polister daur ulang. Selanjutnya ada model pendapatan atau strategi harga. Nah, model pendapatan utamanya itu ada model berlangganan, dan model pendapatan kedua itu atau model sekunder itu ada model e-commerce. Nah, di sini bisa dilihat land canvas dari problem solution, unique value proposition, key metric, cost structure, revenue stream, channels, unfair advantage, dan customer segment. Pendekatan go to market. Nah, di sini bisa dilihat ya pendekatannya pada fokus geografis, KPI pemasaran, GTM pesaing, GTM mitra, saluran pemasaran digital, dan saluran pemasaran secara fisik. Dan di sini juga ada pelanggan utama dan UVP. Lalu di sini ada juga penjualan dan layanan pelanggan, seperti layanan pelanggan, segmen pelanggan utama UVP, di sekitar Edge, saluran distribusi, saluran penjualan digital. Nah, di sini juga ada link YouTube bagaimana kita melakukan promosi. Nah, lalu ada keuangan. Nah, model pendapatan seperti yang udah dijelaskan sebelumnya. Lalu di sini ada penetapan harga. Di sini untuk penjualan yang kita miliki itu ada 2 item, yaitu t-shirt per unit dan benang per kilogram. Nah, untuk harga t-shirt itu harganya 120 dan benang itu harganya 90 per kilo. Nah, di sini ada proyeksi tahun pertama, ada revenues dan operating profitnya. Lalu di sini juga ada model pendapatan atau harga. Untuk model pendapatan utama itu kan model berlangganan. Nah, untuk unit penjualannya itu 120 per kilo. 120.000 per unit dan 90.000 per kilogram. Nah,
unit yang diharapkan bisa terjual dalam 1 tahun itu untuk t-shirt 10.000 dan untuk benang itu sekitar 2.000, dan pertumbuhan bulanan yang diharapkan antara 10% hingga 15%. Lalu di sini juga ada biaya dan pendapatan ini sebagai asumsi jika kita menjual barang dengan harga tersebut. Dan di sini juga ada proyeksi laba rugi atau ringkasannya jika kita menjual barang dengan harga tersebut dan berapakah laba bersih yang kita dapat. Lalu di sini juga ada ekonomi unit dan analisis in past. Dan ini kayak matriksnya. Lalu di sini ada langkah berikutnya. Jadi tujuan kita tuh membuat tujuan dari bulan 1 sampai bulan 12. Nah, untuk bulan yang 1 tuh kita mulai bangun pabrik, luncurkan web, dan mulai penjualan. Untuk bulan 4 sampai 6 kita mulai mengekspor, terus sertifikasi GOTS, lalu menaikkan penjualan. Selanjutnya untuk bulan 7 sampai 9 itu ekspor ke Eropa, efisiensi tambah 10 tim. Selanjutnya untuk bulan 10 sampai 11 tuh kita membuat produk baru, hibah, dan naikkan omset. Selanjutnya ini ada penilaian viabilitas usaha. Nah, indeks kelangsungan hidup Ventura itu sekitar 84,44%. Nah, untuk kekuatannya tuh ada solusi ramah lingkungan yang nyata, prototipe fisik yang siap, dan tim yang solid serta berkomitmen penuh pada visi usaha. Lalu untuk area perbaikannya itu harus ditingkatkan dalam strategi pemasaran dan distribusi produk agar jangkauan pasar lebih luas dan pertumbuhan penjualan lebih cepat. Selanjutnya ada timeline yang dari bulan 1 sampai ke 3, dan di sini tuh dijelaskan kebutuhan timnya ada berapa orang, lalu sumber daya fisik yang dibutuhkannya apa saja, dan biaya yang dikeluarkannya berapa. Lalu di sini ada Ventura Team. Nah, kebetulan karena saya bekerja secara individu, jadi di sini hanya ada saya. Selanjutnya itu ada ringkasan kelompok usaha. Di sini tuh kita menjelaskan gambaran umum eco-polycycle text itu apa, lalu misi perusahaan kita tuh apa, relevansi sosial atau ekonominya apa, dan yang terakhir yaitu misi kami juga. Misi kami adalah mendorong transparansi dan keberlanjutan di industri tekstil dengan menyediakan solusi pelacakan berbasis teknologi yang mengubah limbah plastik menjadi produk bernilai serta membangun kepercayaan antara merek fashion dan konsumen yang peduli lingkungan. Terima kasih. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, dimulai dari pembelajaran apa saja yang bisa saya dapat selama belajar di mata kuliah inovasi bisnis dari awal hingga akhir, dari modul 1 sampai modul 11, dan dilanjut dengan mempresentasikan startup yang telah saya buat. Mungkin cukup sekian, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang mengenakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.